Shalom. Halo. Sekali lagi shalom. Halo. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul dan kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk kita semua masuk dalam saat teduh 1-2 menit. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saya jumpa untuk berdiri. Kita mau kidungkan pujian. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Markus 16 ayat 15 sampai ayat 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jemaat, silakan duduk. Mari kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mau berkata bahwa Yesus itulah penyelamatan kita. Dan biarlah kita terus memuji Dia. Dialah penghibur kita, pelindung, saudara kekuatan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
Kami datang dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian. Kami mau memuliakan nama-Mu dan bersorak meninggikan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semua katakan amin. Jemaat yang terkasih, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, hendaklah semua orang memuji Tuhan. Walaupun mungkin di daerah utara, mungkin di daerah selatan ada orang yang belum percaya pada Kristus. Namun kita yang percaya pada Dia harus terus memuliakan namanya. Amin. Mari kita akan pujian Allah kita. Dan saya ulang, jemaat untuk berdiri. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
seberang kiriman cahayamu. Dosa bergerak kiriman cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Jemaat yang terkasih, banyak orang belum sadar dahsyatnya Yesus. Lagu ini berkata, mari kita sentak mereka. Amin. Beritakan Injil, kabarkan bahwa Yesus itu dahsyat. Amin. Yesus dahsyat dalam hidup kita. Mari alami Yesus dahsyat dan kabarkan, menyentak mereka yang terlelah. Ya, coba berkumandang suara dari sebelah kiriman cahaya, kirimkan cahaya kita. Jiwa bersama bergerak kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu. Di sini Tuhan haruslah tersebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai. Kirimlah berita Injil. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Menyertai yang terlelah. Menyertai yang terlelah. Silakan duduk, sebelum duduk tos sebelah kiri kanan, tos. Ya, kita harus menyatakan Yesus Kristus itu dahsyat. Amin. Menyentak. Nah, coba lihat jangan sampai yang sebelah sudah mulai ini terlelap, ini jangan-jangan menyentak dia, sentak dia. Mari nyatakan Injil Kristus. Kita persiapkan nanti kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Mission Trip, ular dari Pulau Malta. Wah. Kita akan disegarkan. Kita masuk dalam misi Tuhan bersama-sama menyatakan Injil Kristus. Mari kita dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
kita bisa kuat, kita bisa tumbuh, kita bisa menyatakan Injil Kristus bila kita terus dekat dengan Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam, kita menyatakan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dalam rasa Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan kami tenang, Kau selalu bersama kami. Sepanjang hidupku hanya dekat Engkau Tuhan. Tidak ada keindahan di dalam dunia ini selain indah bersama dengan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini, manakala kami bersama dengan Tuhan, hidup kami meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi selalu indah pada waktunya. Apabila Tuhan campur tangan, segala sesuatu akan indah dan menyenangkan, bahkan mendatangkan sukacita yang amat dahsyat dalam hidup kami sebagai umat kesayangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, mari kami menyenangkan Tuhan dengan pujian. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Biarlah Tuhan ada satu kalimat, satu kata yang menjadi rema bagi kami untuk memasuki hari ini dan hari yang akan datang bersama dengan Tuhan dan firman. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang mendengar hari ini, baik dalam ruangan ini maupun mengikuti lewat YouTube Tuhan. Kami berdoa hari ini setiap orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan oleh firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengar suara Tuhan karena kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya persilakan untuk wesingan untuk kita bisa mulai. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki minggu yang ketiga dalam bulan Oktober. Jadi berarti sebentar lagi kita masuk di bulan Desember. Namun bulan-bulan Desember, yang namanya Desember itu, yang ber itu pasti banyak hujan, ya, musim hujan, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan surat Dr. Lukas, Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ayat 10, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita, jemaat boleh menyimak firman Tuhan.
dengan tema ular di Pulau Malta. Ya. Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Baik, teman-teman yang ada di belakang silakan nanti duduk di belakang ya, supaya kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini, Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disenteri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus di Pulau Malta dengan tema ular di Pulau Malta menarik sekali. Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan. Sebenarnya Paulus bukan pelayanan, tetapi mau dibawa ke penjara di Roma. Dia mau dibawa ke Jor. Kalau kita baca di pasal yang 27, mulai ayat 1 itu Paulus sebenarnya bersama dengan rombongan di bawah pengawal kepala pasukan Romawi namanya Julius. Dia bersama dengan anak buah mengawal Saul untuk dibawa ke Roma supaya diadili dalam perjalanan itu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk menginjil, karena memang di bawah pengawalan pasukan Romawi yang dikepalai oleh Julius. Nah, kita lihat bahwa ketika dalam perjalanan menuju Roma itu ada peristiwa angin-angin sakal. Itu sebenarnya mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 28 ini. Kita lihat bahwa di kapal itu penumpangnya berjumlah 276 orang. Di dalam kapal itu penumpangnya ada 276 orang yang membawa Paulus seorang diri mengawal Paulus bersama dengan anak buah kapal itu. Mereka berjalan dari ketika Paulus bersama mereka untuk menuju Roma. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan itulah maka terjadilah cara Tuhan, misi Tuhan. Misi manusia adalah mengadili Paulus di Roma, tapi misi Tuhan bisa berubah dalam kondisi apapun. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka berada di atas kapal, perjalanan mereka di sana disebutkan pasal 27 itu disebutkan tempat-tempat yang mereka lewati, termasuk negara sekarang ini Makedonia yang sekarang menjadi satu negara Makedonia dan beberapa negara di situ.
Nah, kita lihat di sini bahwa di sana juga ada kereta yang 10 kereta yang sekarang juga menjadi negara. Kemudian kita lihat sini bahwa perjalanan mereka itu hampir melewati tempat-tempat tertentu. Ada situasi di mereka harus berhenti, namun mereka berjalan terus sampai pada akhirnya sampai di Pulau Malta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa ketika mereka berjalan, tantangan yang mereka hadapi adalah angin sakal. Sampai semua makanan mereka atau perbekalan mereka dibuang ke dalam laut supaya jangan sampai mereka tenggelam bersama dengan barang-barang bawaan bekal mereka. Semuanya buang. Lalu kemudian mereka berjalan terus sampai akhirnya itu dibiarkanlah kapal itu. Dalam cerita ini kapal itu dibiarkan karena angin sakal, Pak Kapten sudah tidak mampu lagi membiarkan kapal itu diombang-ambingkan oleh angin sejauh 35 km. Perjalanan mereka itu perjalanan sejauh 35 km di laut, mereka terombang-ambing tanpa dikendalikan oleh kapten kapal. Bayangkan Bapak Saudara, perjalanan yang begitu mengerikan, begitu ganasnya ombak, begitu sulitnya perjalanan mereka dengan cuaca yang buruk itu. Tetapi perjalanan mereka itu luar biasa sampai pada akhirnya mereka terdampar di pulau yang mereka tidak tahu. Namun itu Pulau Malta. Sesudah mereka sudah mendarat, barulah mereka tahu bahwa itu adalah Pulau Malta. Kenapa mereka berjalan ada pulau lain yang seharusnya mereka bisa mendarat di sana. Tetapi pada waktu ada cuaca yang baik, kalau Paulus baca sebelumnya, itu cuacanya baik dan mereka minta supaya berhenti. Paulus minta supaya mereka berhenti. Namun mereka tidak setuju dan mereka, karena ada angin-angin sepoi-sepoi, mereka merasa bahwa ombaknya baik, mereka berjalan. Akhirnya ketika mereka memutuskan untuk berjalan lagi, turunlah angin badai itu yang membuat mereka akhirnya kapten kapal membiarkan kapal itu tidak dikendalikan tapi dibiarkan sampai mereka dihanyutkan oleh angin sakal itu bersama dengan laut itu sejauh 35 km sampai akhirnya berjumpa dengan Pulau Malta. Di manakah Pulau Malta? Pulau Malta itu sekarang adalah satu negara kepulauan di Eropa Selatan. Itu penduduknya ada kurang lebih sekarang ini sekitar 500.000 orang. Pulau Malta itu berada di Eropa Selatan, di laut Mediterania, di mana itu orang kalau dari pengungsi dari Timur Tengah pasti mereka melewati laut Mediterania itu untuk menuju ke Eropa dan pasti melewati negara Malta atau negara kepulauan ini. Salah satu negara yang sekarang mayoritasnya 90% penduduknya ada beragama Kristen Ortodoks. 90% penduduknya adalah beragama Ortodoks. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata arti dari Pulau Malta itu sendiri. Pulau Malta itu artinya tempat perlindungan. Nah, rupanya perjalanan mereka dari pulau-pulau yang mereka melewati menuju Roma itu, sampailah mereka tempat di mana namanya Pulau Malta yang berarti tempat perlindungan. Rupanya cara Tuhan itu luar biasa sekali menyertai perjalanan mereka, meskipun itu hanya seorang anak Tuhan berada di atas kapal itu, yang bernama Paulus, berada di atas kapal seorang diri. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, perjalanan mereka tidak seorang pun dibiarkan oleh Tuhan untuk celaka. Tidak seorang pun dibiarkan oleh Tuhan untuk ditenggelamkan atau tenggelam di lautan dengan badai yang dahsyat itu, karena seorang anak Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan mempunyai misi yang luar biasa. Meskipun perjalanannya ke Roma untuk diadili, namun dalam perjalanan itulah Tuhan pakai caranya sendiri untuk menyatakan bahwa ada anak Tuhan yang benar di dalam kapal itu, yang tidak bisa membuat banyak orang dikorbankan. Hebatnya luar biasa Bapak Saudara. Di mana ada anak Tuhan seorang diri, bisa satu rombongan bisa diselamatkan. Itu luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu Bapak Saudara? Sebelum saya sampai itu, tapi saya mau dulu begini. Lama ini saya semangat ini karena ini menarik sekali. Menarik karena bagaimanapun perjalanan yang begitu dahsyat yang tidak direncanakan untuk misi, namun cara Allah bekerja luar biasa. Sehingga kelompok-kelompok yang tadi tidak mengenal Allah
bisa mendengar tentang firman Tuhan. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ketika mereka berjalan dalam perjalanan itu, barulah kita tahu cara Tuhan. Perjalanan yang seharusnya menuju tempat pengadilan justru berubah menjadi tempat kesaksian. Meskipun mereka sesudah dari Pulau Malta, mereka tetap sampai ke Pulau Roma, di negara Roma, di mana pemerintah Paulus harus diadili sana. Tetapi perjalanan mereka yang begitu dahsyat, ada cara Tuhan memelihara mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa seorang anak Tuhan berada dalam kondisi bersama dengan rombongan yang tidak mengenal Tuhan? Tuhan bisa merelakan mereka. Perhatikan pasal 27 ayat 13 dan 20. Bapak sudah perhatikan. Saya membaca ini luar biasa. Pasal 27 ayat 13 dan 14. Bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya. Ayat yang ke-13 dan 14. Karena pelabuhan pasal 27 ya. Firman Tuhan mengatakan di sana, Paulus pada waktu pasal 27 ayat 20 berapa itu? Yang malaikat Tuhan datang kepadanya, ya. Ayat 23, ayat 23 dan 24. Ayat 23 24 berkata begini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Luar biasa saudara. Pada waktu mereka dalam keadaan kepayahan, ada seorang anak Tuhan bernama Paulus, yang meskipun dalam gelombang yang dahsyat, dalam badai yang dahsyat, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai-sampai Tuhan melihatnya, mengawasinya mereka dalam kepayahan itu, Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Paulus dengan kepastian bahwa karena engkau, semua orang dalam kapal ini tidak akan satu orang pun yang akan binasa. Inilah cara pemeliharaan Tuhan, Bapak Saudara. Sehingga orang-orang percaya dimanapun mereka berada, di sana mata Tuhan memperhatikan mereka. Sehingga ada di mana posisi yang sulit, posisi itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin kok. Jangan terpesona dengan saya. Ini baru pendahuluan. Saya masih belum kupas dengan jemaat Pulau Malta ini. Karena saya baca, saya coba selidiki. Ini perjalanan ke pengadilan. Namun masih ada cara Tuhan untuk menolong mereka. Dalam penderitaan yang luar biasa itu, justru Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Penduduk Malta, kita balik lagi Bapak Saudara. Penduduk Malta ini tempat perlindungan. Kita lihat tempat di sini. Penduduk Pulau Malta ini, Alkitab mencatat mereka sangat ramah. Ayat yang kedua, penduduk itu sangat ramah. Dalam terjemahan bahasa Yunani itu penduduk ini, sebenarnya terjemahan bahasa Yunani begini. Penduduk Malta ini adalah penduduk yang peduli. Penduduk yang penuh perhatian. Sangat perhatian, sangat peduli. Luar biasa Bapak Saudara. Penduduk Malta yang notabene kita lihat mereka percaya kepada mitos-mitos, percaya kepada dewa-dewa. Mereka masih percaya pada berhala-berhala tertentu. Tetapi rupanya Tuhan persiapkan mereka, sehingga Alkitab mencatat penduduk di pulau itu sangat peduli, sangat perhatian. Bapak Saudara lihat di sana, sangat perhatian. Dan karena dia sangat perhatian, dikatakan bahwa di ayat 1 di situ dikatakan mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ. Luar biasa. Karena mereka ada penduduk yang ramah, lalu kemudian mereka ada penduduk yang peduli dan juga perhatian. Mereka merasakan apa yang dirasakan oleh rombongan Paulus, 276 orang itu. Itu sebabnya mereka menyediakan api, menyala api untuk menghangatkan mereka karena hujan turun dan musim dingin luar biasa. Dan karena itu Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa
Penduduk ini, penduduk Malta ini adalah penduduk yang masih percaya kepada mitos. Pasal 28 ayat 4 itu. Ketika orang-orang itu melihat bahwa ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang yang sudah pasti seorang pembunuh. Luar biasa. Memang mantan pembunuh. Mantan pembunuh yang berubah menjadi pelayan yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian mereka juga percaya ular itu adalah tanda. Ciri mereka, kalau mereka percaya pada ular, maka itu adalah pembunuh. Kenapa? Ular ini diizinkan oleh dewi mereka. Namanya dewi apa itu? Dewi keadilan. Dewi keadilan. Nah, karena itu mereka sangat percaya pada mitos-mitos. Mereka percaya ada dewa-dewa yang bisa menyatakan kuasanya. Ternyata dewa yang dimiliki oleh Paulus lebih besar daripada dewa keadilan mereka. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat sini bahwa bagaimanapun kondisinya, kita bisa lihat tadi nats pembimbingnya Markus pasal 16 itu. Bagaimana janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata orang-orang percaya akan diutus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Mereka akan memegang ular, minum racun maut, mereka tidak akan mati. Luar biasa. Bulan Juli tahun 1984 kami ikut kebaktian tahunan di Batu Malang. Sesudah kebaktian itu kami kembali dengan naik kapal dari Tanjung Perak. Saya masih ingat peristiwa itu. Waktu kami datang, rombongan kami ada sekitar 89 orang. Tapi waktu kami pulang, karena banyak orang keluarganya di Jawa, mereka banyak yang berkunjung, baik Surabaya, Malang, Jakarta. Tapi kami hanya sekitar 50 orang yang balik dengan kapal. Pada waktu kami di tengah jalan, baling-baling kapal itu terlilit oleh jaring yang besar sekali. Sampai kami, luar biasa, kapal itu lama sekali, 2 minggu di laut. Dan Bapak Saudara, ketika kami sampai di Laut Banda, laut yang paling dalam di Indonesia, itu 7.000 sampai dengan 10.000 meter. Artinya 7 kilo, kedalamannya sampai 10 kilo. Dan ketika ombak naik itu rata-rata 10 meter. Laut Banda itu 10 meter ketika kalau ombak mulai. Dan Bapak Saudara, ketika kami berada di kapal itu, wah, karena baling-baling terlilit dengan jaring ikan, kami harus berdoa. Dan kami bagi 3 kelompok. Kelompok 1 di belakang, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di depan. Dan itu doa yang luar biasa. Selama 2 minggu kami berada di laut itu. Sampai akhirnya kami sampai di Sorong. Baru kemudian tim turun untuk membuka jaring-jaring itu. Bahaya sekali perjalanan kami. Dengan begitu banyak orang yang naik dari Surabaya, tidak hanya kami 50-an orang itu, tapi ada begitu banyak penumpang. Pada waktu itu belum ada pelni, masih ada kapal perintis. Saya sudah pernah naik kapal perintis itu, pernah bawa sapi dari Kupang ke Papua, namanya kapal Tolando tahun 80 itu. Masih kapal Tolando, saya masih ingat itu. Dan kapal yang dari Surabaya adalah kapal di mana itu kapal perintis. Dan bukan itu yang punya kelas itu hanya kapten dan wali, Bapak Saudara. Kita semua harus ada di dek. Nah, ketika ombak naik, angin laut itu dia naik itu sekian meter, pasti laut air itu akan masuk. Dan kita semua tidak pernah pakai baju. Baju ini di atas, hanya pakai di bawah saja. Tapi karena air itu luar biasa, ketika ada tampiasan dari ombak yang tinggi itu. Jadi Bapak Saudara, kelompok yang doa itu, pada akhirnya kami bisa sampai di Sorong dan berteruskan, sesudah itu berteruskan ke Jayapura. Dari sini saya belajar ternyata di mana ada anak Tuhan, meskipun berada dalam kondisi berbahaya, Tuhan tetap memelihara. Mau ombak setinggi apapun, mau dahsyat bagaimanapun badai, ketika Tuhan berada di tengah-tengah mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memelihara orang percaya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan dalam penderitaan apapun. Badai apapun dalam hidup ini, Allah selalu hadir. Dan kita tidak sadari. Saya percaya Paulus pada waktu itu pasti takut juga, karena badai yang begitu dahsyat. Tapi waktu dia dalam kondisi ketakutan, malaikat hadir.
Saulus, jangan takut, karena engkau satu-satunya orang benar di kapal ini. Maka semua penumpang di kapal ini tidak seorang pun yang akan binasa. Hebat Bapak Saudara. Hebatnya anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk memberikan pertolongan. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita masuk kepada yang namanya, kita bisa lihat tantangan-tantangan. Tuhan memakai orang-orang tertentu, cara tertentu, cara Tuhan bisa tolong kita. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, tantangan, kita lihat tantangan dan mujizat sebagai kesempatan untuk bersaksi. Tantangan dan mujizat sebagai kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk menyatakan nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Nah, kita lihat tantangan yang pertama, kapal kandas. Kapal sudah kandas. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika badai yang begitu dahsyat, anak buah kapal, kalau baca sebelumnya, anak buah kapal itu berusaha melarikan diri. Mereka berusaha melarikan diri, tapi Paulus berkata kepada pimpinan Julius, itu anak buah kapal lari, kita mati semua. Lalu mereka memutuskan tali kunci, lalu anak buah kapal tetap semua di atas kapal. Lihat di sini, ketika kita bisa lihat tantangan, kapal itu kandas. Ada orang yang berusaha untuk melarikan diri, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab untuk kapal itu. Kita bisa lihat di sini, Saudara, ketika tantangan datang, kita bisa tahu karakter orang. Orang yang bersama-sama dengan kita dalam menghadapi tantangan, kita bisa tahu karakternya. Karakter yang bertahan atau karakter berusaha melarikan diri. Karakter berusaha menghindar dari tantangan. Kita bisa lihat di sini, Saudara, bagaimana tantangan itu membuat seseorang akan terlihat dalam kebersamaan itu. Lalu kita lihat bagian tantangan yang kedua, hujan. Bagaimana kita bisa lihat situ mereka menghadapi hujan, kemudian akan menghadapi yang namanya udaranya dingin. Pasal 28 itu ayat 2. Sudah hujan, tambah dingin lagi. Luar biasa, Saudara. Dalam kondisi dikatakan mereka sudah kelaparan, 14 hari belum makan. Kalau Bapak Saudara baca pasal 27 itu, semua makanan mereka sudah buang ke laut dan tidak ada makanan. Jadi mereka hanya bertahan 14, sudah bertahan 14 hari di atas kapal, tidak makan, belum makan. Dan pada akhirnya Paulus berdoa, dan pada akhirnya mereka bisa, pada saat roti ada, mereka berdoa dan Paulus berdoa dan mereka makan sampai kenyang. Luar biasa, karena kedahsyatan daripada itu, mereka sampai lupa makan selama 14 hari. Luar biasa. Luar biasa. Tantangan yang luar biasa. Sudah tantangan luar biasa. Tantangan yang keempat, Paulus digigit ular lagi. Pasal yang 28 ayat 3, 4 dan 5. Paulus digigit ular. Ini luar biasa. Bapak Saudara, ular itu lambang daripada orang, ada lambang dikatakan apa, kelicikan ya. Licik, pembohong, penipu. Dan Yesus makan pergunakan ilustrasi, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti ular, cerdik. Nah, Bapak Saudara perhatikan apotik tertentu yang kalau apotik atau lihat itu ada lambang ular itu. Banyak orang perhatikan itu lambang ular itu. Itu ada lambang di setiap apotik atau apa saja, itu ada gambarnya. Sebenarnya Bapak Saudara, kita lihat di sini bahwa itu ada racunnya yang bisa membuat orang bisa mati, bisa membuat orang hidup. Namun Bapak Saudara, kita lihat di sini bagaimana ular yang menggigit tangan dari Paulus itu. Di sini kita mulai masuk bagaimana tanda-tanda mujizat itu dinyatakan dalam pelayanan. Pelayanan itu ada tantangan, mengikut Tuhan itu ada tantangan, percaya Tuhan itu ada tantangan. Mengiring Tuhan ada tantangan, tetapi tantangan itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Dan apa yang kita bisa lihat di sini, mujizat sebagai kesempatan untuk bersaksi. Kita lihat Bapak Saudara,
Pasal 28 menceritakan bagaimana mujizat yang pertama, digigit ular, tetapi dia tidak terluka, tidak bengkak, bahkan tidak mati, karena penduduk itu mengharapkan Paulus akan mati digigit ular. Namun justru pulau tempat perlindungan itulah digigit ular, Paulus tetap dilindungi oleh Tuhan. Hebat Bapak Saudara. Dan karena itu Bapak Saudara, mujizat yang kedua adalah ayah dari gubernur pulau itu yang sekarang negara Malta. Ayah yang gubernur bernama Publius. Mujizat kesembuhan. Ayat yang ke-8 Bapak Saudara boleh perhatikan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Disentri itu apa sih? Diare ya. Wah, itu dua penyakit yang membahayakan, itu bisa merenggut nyawa Bapak Saudara. Sudah demam, kemudian sentri. Paulus masuk kamarnya dan berdoa. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan. Dan firman Tuhan dalam Markus 16 itu, orang-orang benar menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Luar biasa. Karena itu Bapak Saudara, penumpangan tangan itu penting bagi kita anak Tuhan. Karena kita bisa tahu itu, karena ada kuasa yang Tuhan percaya kepada kita. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita ketika percaya, kita menerima kuasa yang berasal dari Bapa di surga. Ada kuasa khusus. Lalu kemudian kita lihat lagi mujizat yang berikut. Mujizat yang ketiga, orang-orang sakit di Pulau Malta disembuhkan. Semua berjumpa orang-orang dari mulut ke mulut. Ini ada satu manusia dewa di sana. Dia tumpang tangan berdoa, sembuh. Gubernur punya bapak saya sembuh, kalian boleh datang. Dan Alkitab mencatat orang-orang dari pulau itu semua datang yang sakit, didoakan sembuh. Pulau ini Bapak Saudara panjangnya 27 km, lebarnya 14 km, hampir 15 kilo. Dari keliling pulau itu sekitar 200 sekian kilometer. Karena itu Bapak Saudara, orang bisa berbondong-bondong datang untuk disembuhkan. Ini mujizat. Jadi kita lihat di sini bahwa mujizat-mujizat ini kesempatan untuk bersaksi. Di mana ada kesulitan, di situ ada kesempatan untuk beritakan Injil. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di negara kita Indonesia ini, di gereja kita, seharusnya dalam kondisi apapun kita tidak harus bersungut-sungut, tapi bersyukur kesempatan untuk bersaksi karena mujizat Tuhan. Ini yang membuat kita untuk bisa melihat bagaimana cara Tuhan memakai orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, bisa menyerahkan diri dan mereka percaya. Yang pada akhirnya pulau ini sekarang ini penduduknya 90% beragama Kristen Ortodoks. Paulus tinggal di sana bersama rombongan 276 orang ini, berada di sana selama 3 bulan. Dan kita lihat sini bahwa gubernur ini, Publius ini, orangnya sangat ramah, sangat baik, dan menjamu Paulus dan teman-teman atau orang rombongan itu selama 3 hari lamanya. Luar biasa sekali. Bahwa sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu selalu tepat. Tidak pernah akan membiarkan kita dalam kondisi apapun, Bapak Saudara. Tuhan selalu memelihara umatnya. Dan sebagai tanda mujizat yang berikut, lihat ayat 10 itu. Luar biasa. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami pergi atau bertolak ke Roma, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Segala sesuatu yang diperlukan oleh rombongan Paulus itu, semua diserahkan. Dan pada akhirnya perjalanan mereka, kalau kisah terusnya, sampai akhir Paulus sampai Roma, titik sampai di Pulau Malta, karena situlah tempat Injil diberitakan. Ada banyak jiwa yang harus diselamatkan di pulau itu. Dan sesudah itu peristiwa itu, Paulus teruskan perjalanan ke Roma bersama dengan rombongan. Bahwa Bapak Saudara, misi Allah tidak pernah akan terhalangi oleh badai apapun. Sebab Bapak Saudara, kita tahu bahwa misi apapun di dalam dunia ini tidak akan pernah untuk menghalangi misi Allah. Apapun karakter orang, tidak akan pernah menghalangi, membatasi misi Allah untuk menyelamatkan orang. Karena itu Bapak Saudara, hari ini kita mesti percaya ular bukanlah racun
yang membahayakan. Tuhan bisa ubah. Badai bukan bencana yang membahayakan. Justru dari situlah kita melihat bagaimana cara Allah memberkati, melindungi orang-orang percaya. Kenapa? Pertama, Allah sanggup untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Yang kedua, Allah sanggup untuk memberikan yang namanya pertolongan dalam kehidupan kita. Allah sanggup memelihara kita. Kita belajar dari peristiwa ular di Pulau Malta ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setiap saat kita menghadapi tantangan. Tantangan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Situasi apa yang sebenarnya membuat kita? Media sosial Bapak Saudara kita baca banyak kali menggoncang hati kita. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, karena engkau satu-satu orang benar, jangan takut. Siapapun di sekitarmu tidak akan pernah dicelakakan. Jangan berhenti mempercayai Tuhan meskipun menghadapi tantangan. Sebab kita tahu setiap tantangan ada mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kadang-kadang kesulitan sebagai alat, kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kebaikannya bagi kita dan bagi orang lain. Oleh karena itu kita belajar Bapak Saudara bahwa kadang-kadang kesulitan sebagai alat dan kesempatan untuk Allah menyatakan kebaikannya bagi kita dan orang lain, sehingga orang lain akan terberkati. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan Tuhan itu. Belajar berserah kepada cara Tuhan membela, melindungi dalam bahaya-bahaya apapun. Pulau Malta, tempat di mana ada orang berkata di sana racun, ular berbisa, tapi justru Pulau Malta itu menjadi tempat perlindungan, penyelamatan bagi penduduk Pulau Malta. Yang hari ini kita bisa belajar, tempat yang tadinya tempat yang penuh penyembahan berhala, percaya mitos-mitos, berubah 90% percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Ada sekian persen Muslim, ada sekian persen yang belum percaya Tuhan. Tetapi kita percaya di sini. Itulah Injil ketika ditanamkan. Injil itu tidak akan pernah mati, itu dipadamkan. Meskipun mungkin ada tantangan dan racun, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Hari ini, mari kita ingat, tantangan adalah kesempatan untuk menyatakan iman kita. Tantangan adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan mujizat. Tantangan adalah kesempatan untuk Allah menyatakan kebaikan kepada kita dan orang lain. Dari situlah kita akan percaya bahwa Allah yang kita percaya, yang kita layani, seperti yang Paulus layani itu, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hidup di dunia ini banyak tantangan, banyak pergumulan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Pagi hari ini kami belajar sesuatu yang dahsyat dari Pulau Malta. Tempat perlindungan, tempat mujizat, tempat pertolongan, di mana kami bisa melihat cara Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga kabar baik Injil itu diberitakan melalui mujizat yang dialami oleh Paulus. Dan pagi ini biarlah kami semua disadarkan, apabila kami menghadapi tantangan, kami tahu ada mujizat Tuhan. Apabila ada badai-badai tertentu dalam hidup kami, biarlah badai-badai itu akan mendatangkan mujizat dan menyatakan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti, Roh Allah terjemahkan, ingatkan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu.
kasih untuk Bapak Pendeta Nahor yang telah membagikan firman Tuhan untuk kita. Luar biasa. Tantangan, kesulitan, justru ada kesempatan Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Tantangan dan kesulitan bagi anak-anak Tuhan. Karena itu jangan takut kalau berada dalam masalah dan kesulitan. Amin. Amin. Tapi jangan buat masalah, jangan buat kesulitan sendiri. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapi itu, dan di sana justru kita jadi berkat bagi orang lain. Kita mendapatkan dan melihat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan. Ada juga amplop untuk Natal, kita dalam persiapan untuk Natal. Mari kita berikan persembahan dengan penuh sukacita, dengan diiringi lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seluruh hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seluruh hidupku. Kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan pakai persembahan ini menjadi alat Tuhan dalam pelayanan secara khusus di GSI Alpha Omega. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati jemaat di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Di hari-hari ke depan kami terus memberikan dengan penuh sukacita karena Tuhan telah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Mari bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal sampai menjelang akhir ibadah kami. Namun kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh mereka atau dalam kesakitan mereka, dalam masa-masa perawatan dan pemulihan. Kami percaya bahwa apa yang mereka alami itu juga ada cara Tuhan. Tuhan mau menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi mereka. Kami percaya bahwa mereka yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, Tuhan menjamah dan memberikan pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Pak Gente dalam masa-masa pemulihan. Tangan Tuhan tetap berkarya, menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Bersama dengan khususan Tuhan tetap memberikan kekuatan. Kehadiran dari keluarga kiranya terus menguatkan dan meneguhkan. Mungkin di antara kami ada yang dalam kelemahan tubuh, atau mungkin keluarga kami, saudara kami. Ya Bapa, Engkau jamah mereka. Berikan pemulihan dan kesembuhan, dan berikan iman yang teguh. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan oma kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam masa-masa lanjut usia. Tuhan tetap sertai mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Tangan Tuhan berkarya bagi mereka agar mereka tekun belajar mencapai cita-cita mereka. Jauhkan dari mara bahaya sakit penyakit. Jauhkan dari orang-orang jahat, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kiranya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, dan mereka tekun belajar mencapai cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang bekerja. Tangan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan apapun pekerjaan mereka. Berikan hikmat, kekuatan agar mereka dapat bekerja dengan baik. Melalui itu mereka bisa mendapatkan nafkah bagi keluarga. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong berkati. Tuhan berkati mereka agar mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang bertumbuh, anak-anak kami yang kecil. Tuhan tolong mereka agar mereka bertumbuh dengan baik dan sehat. Ya Bapa, kami juga mau berdoa, kami serahkan kami semua para pelayan Tuhan. Kasih Alfa Omega, Tuhan tolong supaya kami terus sehati sepikir dalam melayani Tuhan, bersama-sama melayani jemaat Tuhan, dan kiranya jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat terus aktif dalam ibadah dan aktif dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Menjelang Natal ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dalam persiapan-persiapan kami. Tuhan berkati panitia yang telah dibentuk, Tuhan tolong supaya dapat mempersiapkan acara Natal dengan baik.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sidang tahunan Gereja Sahabat Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 nanti. Tuhan berkati panitia dalam persiapan, berkati peserta-peserta yang dari daerah maupun yang di Jakarta. Dan kiranya melalui persidangan ini banyak hal yang boleh diambil, banyak hal yang boleh diputuskan demi kemajuan pelayanan Gereja Sahabat di seluruh Indonesia. Tangan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam hari-hari ke depan ke dalam tangan kasih. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun kami berada dalam kesulitan, kami percaya bahwa kesulitan itu pun dapat menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan, melalui itu kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati keluarga kami, berkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Tuhan, tolong supaya tetap aman dan damai. Berkati pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan, melakukan kebaikan dan keadilan, dan kiranya Indonesia mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa doa-doa kami secara pribadi kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mengetahui dan mendengar. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab karena kasih sayang Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami per hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Bapa. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Ingat akan firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam kehidupan setiap hari. Mari saya undang berdiri. Kita akan ujian suka menuturkan cerita dunia, cerita Tuhan Yesus dan cerita suka menuturkan cerita mulia, cerita
Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya.